kita terlebih dahulu membaca doa belajar. Doa belajar dipimpin oleh Bayu Rizki. Khairul Azam. Siapa kira-kira yang nggak hadir? Bayu, Ustaz. Bayu, mana Bayu? Sakit. Hadir. Oh, berarti hadir semua ya. Baik. Coba perhatikan dulu baju-baju kalian yang masih ada di luar. Masukkan sejenak. Duduk yang rapi. Nah, duduk yang bagus. Bagi baju yang belum masuk, tolong dimasukkan dulu. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang yang namanya tata cara sholat berjamaah. Hari ini kita masih membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Siapa kemarin? Apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan secara bersama, dilakukan 2 orang atau lebih. Siapapun yang ditulis 10, siapapun yang meninggalkan sholat, maka namanya tertulis di atas pintu neraka. Dari neraka. Apalagi sholat secara bersama-sama ataupun sholat berjamaah. Kamu tengok sapu lidi. Tahu sapu lidi? Tahu sapu lidi? Kalau lidi, satu lidi kita sapu patah. Patah tidak? Kalau dikumpulkan, maka lidi itu akan menjadi kuat. Begitupun kita sholat sendirian banyak pahalanya, apalagi sholat mandira. Dan hikmah sholat berjamaah salah satunya adalah memperkuat tali silaturahmi, memperbanyak saudara. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah sekaligus prakteknya. Hari ini kita akan praktek bagaimana itu sholat berjamaah. Baik, semuanya tolong simak kemari. Tengok di depan kalian masing-masing. Kalian perhatikan dulu sejenak. Kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Semua masing-masing kelompok itu setelah kalian menyimak video ini, maka kalian akan langsung mempraktekkan apa yang kalian dapat dari video yang kalian tonton. Coba perhatikan semuanya di depan.
Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikutnya dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, sama-sama membaca al-Fatihah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, maka imam mendengarkan imam. Kita dalam selesai makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sebagai jika di pertengahan membaca Fatihah imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti. Keduanya tetap mendapatkan hikmah rakaat asalkan makmum masih mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam. Beda halnya jika tidak mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hikmah rakaat dan harus menambahkan setelah tumakninah. Masbuk yang tadi adalah makmum muafiq. Jika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan tidak sujud atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam.
Setelah imam salam, makmum berdiri untuk jika makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam. Ada makmum sekiranya yang dijadikan sedikit untuk imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia berdiri di sebelah kiri untuk sebelah imam. Kedepannya kalau makmumnya dua orang, maka langsung mendapatkan barisan di belakang imam. Itu tadi ada penjelasan tentang tata cara sholat berjamaah sesuai dengan ketentuan fikih, sesuai dengan ketentuan sunnah. Jadi tugas kalian sesuai dengan Bapak sampaikan, setiap kalian ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain kita lagi. Yang lain ada kembali. Oke, sudah kembali. Sudah. Ini coba ke sana. Ini dibagi 2 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kelompok. Ini satu kelompok. Sudah? Kalian harus mendiskusikan apa itu sholat berjamaah, bagaimana itu tata cara sholat berjamaah. Setelah kalian diskusikan masing-masing kelompok, nanti Bapak akan panggil setiap kelompoknya untuk mempraktekkan sholat berjamaah. Ya, tidak usah. Sudah kira-kira didiskusikan? Sudah? Kelompok 1, apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh 2 orang ataupun apa itu makmum masbuk? Makmum yang apa itu makmum muwafiq? Makmum yang tidak telah. Apa itu makmum mufarrid? Makmum yang bersalahan dengan. Baik. Kelompok 2. Tolong berdiri di sini. Yang lain simak. Siapa imam, siapa makmum? Sini berdiri. Berdiri. Lepas sini. Sini. Siapa imam? Siapa imam? Cepat. Nah, bagus suara sedikit. Sabar, cepat. Macam mana kalian sholat berjamaah? Cepat. Udah. Kayak mana tadi? Imam melihat ke makmum. Rapatkan dulu saf supaya saf tidak ada yang kosong. Baik. Takbir. Di doa iftitah bersama-sama. Setelah membaca doa iftitah bersama
imam membaca Fatihah. Coba. Hah? Udah dari tadi udah terpotong. Kan bisa gitu pun. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. Baik, ini kelompok dua tangan, kelompok dua. Nah, seperti inilah praktek yang benar melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat fardu subuh. Baik, kepada anak-anak sekalian semuanya kembali ke tempat. Ini Bapak akan membagikan sebuah soal atau LKPD. Nanti kalian jawab. Setelah itu kalian serahkan, akan saya nilai. Ya, ini akan saya bagikan. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini jangan lupa tulis namanya. Jawab. Ya. Lagi ada lagi dua. Gimana Anda dapat mengulangi dan kedua orang tua?
Jawab aja dulu. Gak ada. Ingkar ada di situ. Semuanya tugas yang sudah saya bagikan tadi kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Kumpul. Sini. Laki-laki kumpul di depan. Kumpul. Kalian bedakan mana soalnya, mana jawaban tadi. Coba kumpulkan. Iya, kumpulkan. Tunggu, Bapak tunggu dulu. Bukan esai. Udah. Coba sini. Soal tadi. Coba sini. Sini kan. Nah, pas ini. Udah. Baik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mulai hari ini hingga seterusnya, semua yang hadir hari ini, mari bersama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu istiqamah dalam menjalankan sholat berjamaah. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Karena kata Nabi apa? Sholatul jamaah afdalu minas sholatil fard. Sholat berjamaah itu lebih afdal ketimbang sholat sendiri. Pahalanya 27 kali lipat. Maka hari ini hingga seterusnya, marilah bersama-sama kita menjaga sholat kita, ibadah kita, jamaah kita. Baik anak-anakku sekalian, minggu depan kita belajar tentang haji. Mungkin sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.